Puasa, mendekati Tuhan, menyapa manusia. Puasa Ramadan yang dilakukan umat Islam Indonesia tahun ini sangat dalam maknanya. Hal ini disebabkan umat Islam berpuasa di tengah berbagai tekanan batin yang cukup melelahkan. Umat Islam Indonesia baru saja melewati satu tahapan demokrasi yang sangat penting yang akan menentukan perjalanan bangsa ini ke depan. Di tengah proses demokrasi yang masih terus berlangsung itu, umat Islam masih disibukkan dengan perdebatan hukum perihal penetapan hasil Pilpres yang menempatkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Meski demikian, peristiwa tersebut tentu tidak mengurangi kehusyuan umat Islam menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini. Umat Islam tetap bergembira dan menyemarakan Ramadan dengan berbagai ritual ibadah yang sejatinya akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada saat bersamaan akan berefek pada ketenangan batin. Dimensi terakhir inilah yang merupakan salah satu pencapaian rohaniah puasa. Umat Islam semakin menyadari bahwa lapar sesungguhnya merupakan media untuk mengetuk pintu surga. Menelusuri makna dan hikmah puasa, ibarat menelusuri jalan panjang tanpa akhir. Begitu banyak hikmahnya yang tersimpan di dalamnya, sehingga masih banyak rahasia yang belum terungkap, apalagi dalam waktu yang singkat. Puasa memiliki makna zahiriyah dan makna batiniah. Dalam makna zahiriyah, puasa hanya mengkaji efektivitas fisik yang melaksanakan perintah ubudiyah yang melibatkan fisik biologis seperti lapar, haus, dan seksualitas. Sementara dalam makna batiniah, puasa mengkaji efektivitas rohaniah yang melibatkan nurani manusia sebagai inti kemanusiaan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semua amal anak Adam atau manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa. Sebab puasa itu untukku, dan akulah yang akan memberinya pahala." Mengomentari hadis qudsi ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa puasa adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Berbeda dengan amal-amal yang lain. Hal ini disebabkan karena seorang melakukan puasa tidak melakukan sesuatu apapun melainkan mengendalikan syahwatnya, makanan dan minumannya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tidak saja berdimensi personal, hubungan individual manusia dengan Tuhan, tetapi memiliki dimensi kemanusiaan yang sangat tinggi. Berpuasa dengan benar akan mengantar manusia kepada prinsip hidup multisensory human, bahwa manusia tidak pernah hidup sendirian. Mereka meyakini bahwa hidup ini adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jagat raya ciptaannya. Ia menyadari bahwa hidup ini penghormatan kepada pencipta dan kepada makhluk lain secara adil. Mereka memiliki kesadaran utuh yang cerdas dan selalu belajar untuk merasakan kehadiran Tuhan. Semakin tinggi tingkat kesadaran itu, maka semakin dekat dengan Tuhan. Taqarrub illa Allah. Puasa sejatinya merupakan jalan menuju kedekatan dengan yang ilahi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip Profesor Mulyadi Kartanegara dalam kajian Ramadan Series yang diselenggarakan oleh Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional atau PPI UNAS, Jumat 22 April 2022, bahwa selain sebagai makhluk yang memiliki bentuk fisik, manusia juga merupakan makhluk rohani yang selalu mencari jalan untuk mendekatkan diri pada sumber rohaninya, yaitu Sang Pencipta. Di dalam ajaran Islam, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dikenal dengan istilah tasawuf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang nyata agar manusia bisa senantiasa dekat dengan dirinya. Jalan tersebut adalah berpuasa di bulan Ramadan. Tasawuf dan puasa memiliki hubungan yang erat, di mana tujuan dari tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk bisa sampai ke tujuan tersebut, maka seseorang harus mampu mengendalikan segala hawa nafsunya, sehingga seluruh jiwa dan raganya menjadi bersih atau tazkiyah al-nafs. Profesor Mulyadi menjelaskan,
Puasa sebetulnya merupakan cara untuk meniru sifat-sifat Allah, di mana Allah tidak makan dan tidak minum. Puasa menjadi alat untuk menguji batas kekuatan fisik manusia terhadap kekuatan rohaninya, dengan cara pengosongan diri baik yang bersifat material seperti makan dan minum dan non-material seperti emosi dan hawa nafsu, sehingga dirinya bisa benar-benar hadir dan dekat kepada Allah yang Maha Suci. Melalui puasa yang benar, seorang hamba sejatinya sedang meniti jalan menuju Tuhan. Dan jalan Tuhan, kata seorang filsuf, merupakan jalan manifestatif dari dan untuk aktualisasi kebijakan kemanusiaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kesemestaan. Jalan yang benar-benar demi mengalirkan anugerah, hadiah, nikmat, keluasan kuasa, dan keadilan Tuhan, janji tulus dan kebenaran hak maupun kemahabijaksanaan Tuhan. Jalan indah berbasis kualitas nilai, esensi, dan kedikdayaan Tuhan di hadapan kita sebagai makhluknya. Takarrub ila an-nas. Di antara hikmah puasa antara lain, salah satunya adalah mendidik diri setiap umat agar memahami, memaknai, dan mengapresiasikan laku keagamaan secara konstruktif serta produktif dalam konteks keilahian sekaligus kemakhlukan. Konstruktif berarti menumbuhkan spirit dan kualitas religiositas kita sebagai hamba ke arah yang lebih membangkitkan, menggairahkan, menggugah, dan menyelamatkan kelangsungan eksistensi ilahiyah insaniah. Produktif bermakna meningkatkan dan menyebarkan terobosan-terobosan tata kelola sosial kemanusiaan atas nama spirit dan amanah agama. Karena agama dilahirkan bukan dari dan untuk Tuhan semata, melainkan dari dan demi kelestarian kemanusiaan dan kekhalifahan. Hikmah yang lain adalah menjadi ruang eksploratif integralistik dalam rangka menuntaskan jihad diri di hadapan Tuhan dan sesama. Jihad diri ini tentu saja variatif, bisa dengan menghibahkan potensi diri berupa pikiran, tenaga, harta, dan kekuasaan demi terwujudnya kemaslahatan kesemestaan. Dengan demikian, tiap diri terhindar dari kejatuhan, kehinaan, kebinasaan, atau dari berbagai hal yang tanpa disadari kelak dapat mendistorsi atau merusak harmoni kesemestaan. Beberapa uraian tersebut menunjukkan bahwa sejatinya puasa yang kita lakukan selama ini tidak saja semata merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih jauh, puasa yang kita lakukan untuk mengembangkan rasa kepekaan serta semakin mendekatkan diri kepada kemanusiaan. Dari sini dapat dipahami bahwa melalui puasa umat Islam semakin menyadari bahwa syariat puasa ini tidak saja bersifat personal, tetapi juga bersifat kemanusiaan universal. Mengutip Mansur, dalam puasa kita dilatih menahan amarah, toleransi, empati, berbagi, membantu dan berbuat baik kepada sesama. Utamanya, dalam situasi kehidupan ekonomi sulit ini menuntut kita mewujudkan dimensi al-na'as kita dengan saling berbagi dan membantu saudara kita yang berdampak musibah dan kesulitan ekonomi. Di bulan puasa ini Allah memberikan beberapa bonus agar manusia memiliki karakter kesempurnaan dimensi al-na'asnya ini. Rasa kemanusiaan ini perlu ditumbuh kembangkan melalui latihan puasa. Padahal sejatinya rasa kemanusiaan ini telah tumbuh dalam diri manusia. Hanya kerap kali rasa ini tidak teraplikasikan dalam kehidupan nyata. Dan puasa sejatinya akan semakin mempertajam nurani kemanusiaan ini. Rasa kemanusiaan sesungguhnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Rasa kemanusiaan menjadi bagian yang seharusnya mendasari setiap kehidupan manusia. Orang yang memiliki kemanusiaan tentulah orang yang sudah menjadi manusia. Puasa mengajarkan kita memiliki seperangkat mindset dan hati yang bisa merasakan derita orang lain. Puasa dapat menjadi ranah untuk membangun empati kita dengan orang lain.
Puasa bisa menjadi instrumen untuk mengembangkan sikap memahami derita orang lain. Puasa hakikatnya adalah sarana untuk menggembleng rasa kemanusiaan kita. Adakah yang selalu berempati terhadap orang yang terpinggirkan secara ekonomi, terpinggirkan secara geografis, terpinggirkan secara kekuasaan, dan sebagainya? Atau yang lebih real, apakah kita selalu berempati terhadap orang yang kekurangan makan karena kemiskinannya? Inilah ukuran kesadaran tentang bagaimana puasa itu akan menyadarkan kita tentang penggemblengan kepekaan sosial kita. Adakah selalu kita sisihkan penghasilan kita untuk kepentingan membantu individu atau organisasi yang membutuhkan bantuan untuk perluasan kegiatan atau program yang bersearah dengan pengentasan kemiskinan atau menguatkan SDM berpendidikan dari mereka yang terpinggirkan secara ekonomi? Wallahu alam bishawab.